Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadiran panjenengan dalam undangan kami kemarin dengan judul Diseminasi Modul 1.4 Budaya Positif. Ini merupakan tugas saya CGP Angkatan 8 untuk menyelesaikan modul 1 memasuki modul 2. Begini Bapak Ibu, nanti saya kurang lebih menjelaskan dan kita saling diskusi kurang lebih 60 menit ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan undangan yang sudah saya berikan. Untuk yang pertama Bapak Ibu, nanti kita akan membahas apa saja tentang budaya positif itu. Nah, ini kegiatan yang sedang kita lakukan, yaitu menyebarkan pemahaman budaya positif. Adapun perencanaan diseminasi sudah saya buat berupa undangan. Lalu undangannya sudah kami sebarkan kepada jenengan seperti yang sudah dilakukan kemarin. Ini adalah materi tentang konsep budaya positif yang akan saya paparkan hari ini. Ya, apa itu konsep budaya positif? Ada kurang lebih 6 hal yang akan saya bahas. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Saya yakin panjenengan sudah tahu tentang ini. Saya hanya ingin menegaskan kembali. Nah, yang pertama tentang paradigma, perubahan paradigma belajar. Ya, apa itu perubahan paradigma belajar? Maksudnya bisa. Nah, perubahan paradigma belajar adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi konsepnya adalah diferensiasi. Dan ini sudah pandangan dikuasai, sudah biasa dilaksanakan di dalam itu kurang lebih tentang perubahan paradigma belajar. Sudah tentang pelajar profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu sudah berapa Bapak Ibu? Masih ingat? Ya, betul ya. Nah, panjangan sudah kelompok kalau tentang itu ya. Lalu kita akan belajar kembali atau mendalami kembali tentang miskonsepsi teori kontrol. Apa itu maksudnya miskonsepsi teori kontrol? Maksudnya adalah kebiasaan-kebiasaan salah yang sering kita lakukan saat mengajar di kelas. Yang pertama, ilustrasi guru mengontrol murid. Kalau panjenengan masih yakin bahwa guru bisa mengontrol 100% murid, itu sebenarnya adalah miskonsepsi yang keliru. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Maksudnya adalah kalau panjenengan mengajar langsung memberikan hadiah, kalau kita bicara kasih ini ya, itu juga kurang efektif sebenarnya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Maksudnya, ketika kita ingin membuat karakter itu baik dengan cara membuat anak itu merasa bersalah, dengan menghukum dan lain-lain, itu sebenarnya juga kurang efektif. Lalu yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Kan kita dalam kelas kadang gitu ya, karena kita yang lebih dewasa, anak yang lebih kecil, jadi kita berhak untuk mengontrol mereka, memaksa mereka untuk melakukan sesuatu. Itu juga sebenarnya adalah miskonsepsi atau konsepsi kita yang keliru. Itu ya Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Itu tentang 4 miskonsepsi
bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, dan kesenangan. Contohnya saya memutuskan pergi sarapan. Itu kenapa? Karena saya ingin memenuhi kebutuhan dasar saya, yaitu bertahan hidup, makan. Oke. Lalu misalnya saya memutuskan untuk pergi piknik hari Minggu. Itu karena apa? Karena saya ingin memenuhi kebutuhan dasar saya, yaitu kesenangan. Misalnya begitu ya. Terus juga bisa hal yang negatif Bapak Ibu. Misalnya saya datang terlambat ke kantor. Itu kan juga termasuk pelanggaran ya. Tapi pasti juga ada maksud dan tujuannya. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan apa? Misalnya saya terlambat itu karena perutnya sakit sekali, kebelet BAB belakang. Itu kan juga termasuk kebutuhan untuk mempertahankan hidup saya. Makanya terjadi pelanggaran atau juga terjadi hal yang positif lainnya. Misalnya saya rajin belajar. Karena apa? Karena saya ingin nanti kalau sudah besar kuliah mau dapat beasiswa. Misalnya gitu ya. Itu ada kebutuhan dasar yang ingin saya penuhi, yaitu finansial. Misalnya artinya apapun yang anak-anak lakukan juga pasti ada alasannya. Bukan hanya manusia dewasa saja, anak-anak juga sama. Ini contoh yang tadi saya sampaikan, ya, 5 kebutuhan dasar manusia itu ada bertahan hidup, itu hubungannya dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kasih sayang dan rasa diterima itu contohnya adalah ingin diterima orang lain, ingin diperdulikan, dan masih banyak lagi. Dan kebutuhan dasar penguasaan artinya harga diri. Misalnya kita berdebat sampai awal-awalan, itu berarti pasti ada alasannya. Alasannya mungkin untuk kebutuhan dasar penguasaan. Kebebasan, contohnya mandiri, mampu mengendalikan arah dirinya, dan kesenangan seperti bermain, humor, antusiasme, dan berkarya. Misalnya kalau ada murid kita yang nyeret-nyeret tembok misalnya, pasti mereka juga punya alasan kan? Kenapa mereka melakukan itu? Apakah hanya karena dia ingin melanggar saja, atau memang dia itu senang aja gambar? Berarti kan ada kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi, yaitu kesenangan. Itu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Lalu selanjutnya tentang motivasi perilaku manusia. Manusia melakukan sesuatu pasti ada motifnya, ada motivasinya. Motivasi itu ada dua Bapak Ibu, yang pertama ekstrinsik dan juga intrinsik. Kalau ekstrinsik itu berasal dari luar dirinya, kalau intrinsik berasal dari dirinya. Contoh motivasi ekstrinsik adalah untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Biar nggak dihukum, saya berangkat pagi. Biar tidak pinjernya tidak terlambat, saya berangkat pagi supaya tidak dihukum, potong gajinya. Itu masuk motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsik itu mereka memang melakukan itu karena itu sesuai dengan keyakinan yang dia percaya. Saya berangkat pagi karena memang saya kebiasaannya seperti itu. Itu termasuk motivasi intrinsik. Kita sama-sama meyakini bahwa perilaku manusia pasti ada motivasinya. Dan ini selanjutnya poin yang kelima. Saya ingin menjelaskan tentang posisi kontrol dan restitusi. Apa itu posisi kontrol? Kita sebagai guru pasti punya tugas atau punya wewenang, punya strategi untuk dapat mengelola kelas dengan baik, untuk berkomunikasi dengan anak dan lain-lain. Itu termasuk juga ada bagian posisi kontrol. Kita sebagai guru, orang tua juga di rumah sebagai ayah dan ibu, ada 5 jenis posisi kontrol. Yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Yang selama ini sering kita lakukan, saya lakukan, mungkin untuk anak-anak saya di sekolah atau di rumah, biasanya dulu hanya sebagai posisi kontrol menghukum. Contohnya apa? Menurut Bapak Ibu, pernah tidak Bapak Ibu mengalami menjalani entah di rumah atau di sekolah posisi kontrol dengan itu sebagai menghukum? Misalnya ada anak yang datang terlambat misalnya, posisi menghukum kita kira-kira seperti apa? Ada yang bisa membantu?
Pemantau. Kalau sebagai pemantau itu, guru nanti ketika anak itu merasa melakukan kesalahan, lalu dia melaksanakan hukumannya atau sanksinya, guru juga ikut memantau. Itu nanti kalau kamu begitu salah begini, nanti kamu belajar di perusahaan ya, kalian nanti loh ya, kamu perusahaan, kamu betul-betul melakukan kesalahan seperti ini. Nah, ini ada yang baru Bapak Ibu, ini yang namanya posisi kontrol manager. Posisi kontrol manager itu di mana guru bisa memposisikan diri. Ketika anak bersalah, tidak hanya sekedar dihukum, tapi guru itu sadar bahwa anak itu punya kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, makanya dia melanggar. Ditanya dulu, kamu tadi terlambat karena apa sih? Bu, karena saya tadi itu harus jualan gorengan dulu, karena bantu ibu saya. Misalnya gitu ya, ditanya dulu. Setelah ditanya, kita tahu bahwa anak itu punya kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, kita setarakan dulu posisinya. Jangan membuat anak itu menjadi orang yang gagal, yang salah. Tapi kita setarakan dulu bahwa kesalahan itu bisa terjadi sama siapa saja. Kita katakan pada anak bahwa oh iya nggak apa-apa, saya dulu juga pernah melakukan seperti itu kok. Nah, jadi anak itu tidak merasa dijudge atau dihakimi. Karena kita ingat lagi bahwa hidup itu adalah perjalanan. Namanya perjalanan pasti juga ada jatuh, ada sukses seperti itu. Oke, jadi posisinya kita stabilkan dulu biar anak tidak merasa gagal. Setelah itu nanti digali lagi. Nah, kalau kamu seperti ini apakah sesuai dengan keyakinanmu? Apakah kamu contoh pengen terlambat? Anaknya pasti jawab enggak, Bu, aku sebenarnya enggak pengen terlambat. Kalau kamu tidak pengen terlambat, bisa bagaimana? Kita tanya, anaknya punya solusi apa? Kalau anaknya sudah punya solusi, iya Bu, bisa aku mau nonton lebih pagi. Oke, kalau itu berikan dukung ya. Nanti ke depan semoga kamu ada perubahan. Jadi kalau pemantau itu kuncinya adalah satu, tidak langsung menjudge atau menganggap bahwa anak itu kalau salah berarti gagal, anak itu nakal, dan gitu ya. Tapi kita gali dulu motivasi dia apa, lalu kita setarakan dulu posisinya bahwa dia itu berbuat salah, tapi kita pun juga bisa berbuat salah, kita pun juga pernah berbuat salah, biar anak itu juga tidak merasa down. Yang ketiga, kita ajak anak itu untuk mencari solusi dan kita setelah kita pantau apakah betul solusinya dia dilaksanakan sehingga terjadi perilaku yang lebih baik, muncul motivasi implisit dari dalam diri. Itu tentang 5 posisi kontrol, Ibu. Oke, ini tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ternyata berbeda Bapak Ibu. Hukuman dan konsekuensi selama ini kita sering keliru, kita anggap itu sama, maka sering terjadi miskonsepsi. Kalau hukuman itu terjadi dibuat karena ada peraturan satu arah, dibuat dari orang yang punya kepentingan lebih tinggi, misalnya orang yang lebih dewasa atau pemangku kepentingan sekolah, dan anak hanya suruh menuruti peraturan yang ada. Kalau konsekuensi itu terjadi karena ada keyakinan kelas. Kemarin Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas di kelas. Keyakinan itu tumbuh dari anak-anak sendiri. Jadi anak-anak lebih tanggung jawab ketika dia melaksanakan kesalahan, hukumannya anak-anak sudah paham. Itu tentang konsekuensi. Kalau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi perbedaan konsekuensi dengan restitusi itu diberi ruang untuk kebebasan anak untuk menyelesaikan masalahnya, terutama untuk memperbaiki diri. Begitu nggih, hubungannya hukuman, konsekuensi dan ya, itu Bapak Ibu beberapa hal yang sudah saya sampaikan. Nah, untuk itu setelah ini saya akan memberikan sticky notes atau apa sih namanya? Ya, untuk panjenengan menuliskan refleksi dari diseminasi saya hari ini. Panjenengan
Ya, silakan panjenengan tuliskan refleksinya hari ini, hal-hal menarik yang panjenengan dapatkan, hal baru atau hal yang panjenengan setujui atau tidak setujui dari apa yang saya paparkan. Ya. Kemudian tidak dalam tekanan Bapak Ibu boleh menuliskan dengan leluasa hati. Ya, waktunya 10 menit sudah habis Bapak Ibu. Nah, terima kasih untuk refleksinya. Nanti bisa didapatkan di depan ya, refleksinya. Boleh diwakilkan oleh beberapa atau semuanya juga boleh ditempel-tempel. Ya. Nanti yang mentalnya paling semangat dapat senyuman, tapi tidak boleh karena ada reward, jadi mohon tunggu dari prinsip diri sendiri. Yang mau menempel monggo silakan. Foto. Tidak dengan emosi kayak ini ya, tidak ada paksaan ya. Oke. Dengan demikian terima kasih untuk kegiatan hari ini. Terima kasih untuk waktunya, semoga bermanfaat dan sehat. Susu siji bae. Ajak kula. Aku jawab tenan deh.